Setelah kepergian Om Amir, kini aku sendiri di sana, lalu aku menengok ke atas langit-langit rumah sakit itu, namun tiba-tiba saja rasa ngantuk mulai menyerang mataku. Beberapa saat kemudian, aku pun tertidur di sana, mungkin aku kelelahan akibat menangis. Paginya, aku masih tertidur di kursi tunggu rumah sakit itu, lalu tak lama kemudian ada suara yang memanggilku. "Dek, dek, bangun, dek!" Panggil seseorang itu sambil menggoyangkan tubuhku. Lalu aku pun membuka mataku secara perlahan-lahan walaupun aku sangat berat membukanya. Setelah aku membuka mataku, aku melihat seorang yang telah membangunkanku. "Ya ada apa, Sus?" Tanyaku sambil mengucek mataku. "Bapak kamu mau dipindahkan ke rumah duka, Dek," jelas suster itu. Lalu aku pun langsung bangkit dari tempat duduk itu. Singkatnya, kini aku telah berada di dalam ambulans. Air mataku kembali menetes saat melihat jasad bapakku yang berada di hadapanku. "Mengapa bapak begitu cepat meninggalkan aku?" gumamku sambil melihat jasadnya. Lalu tiba-tiba saja ada tangan yang hinggap di pundakku. "Yang sabar ya, Dek. Abang doakan semoga bapak kamu bisa tenang di sana," ucap seorang perawat yang duduk di sebelahku. Beberapa menit kemudian, ambulans pun telah masuk ke halaman rumahku, lalu jasad bapak aku pun di bawah masuk ke dalam rumahku. Dikarenakan suara sirine ambulans yang berisik, akibatnya banyak warga yang ngumpul di rumahku. "Kalau begitu saya pamit dulu ya, Dek," ucap abang yang mengantarkan jasad bapakku. "Iya bang, terima kasih ya bang," ucapku yang tak lupa berterima kasih kepadanya. "Ah iya Dek," ucapnya. Lalu dia pun pergi dengan mengendarai ambulans, lalu aku pun kembali masuk ke dalam rumahku. Singkat cerita, kini bapakku telah dikubur, aku terus menangis di atas makamnya dan semua orang telah pulang. Tinggal aku seorang diri di sana, semoga bapak tenang di sana ya, ucapku sambil memeluk batu nisannya. "Maaf ya Pak, aku belum bisa menjadi anak yang baik," ucapku. Lalu tak lama kemudian ada seseorang yang datang di hadapanku dengan pakaian yang sangat rapih. "Kamu yang namanya Arul ya," ucap orang itu. Lalu aku menoleh ke atas dan segera bangkit dari dudukku. "Iya Pak, Bapak ini siapa ya?" tanyaku dengan sangat penasaran kepadanya, dan orang itu tidak aku kenal. "Perkenalkan, nama saya Andre, saya adalah sahabat kecil bapakmu," ucap Andre yang langsung mengulurkan tangannya. Lalu aku menyambut tangan itu dengan sukarela. "Kalau saya Arul Pak," ucapku, lalu jabatan tangan kami terlepas. "Jangan panggil Pak dong, panggil Om aja," ucapnya. Aku sedikit berpikir tentangnya. "Ah ya Pak Om," ucapku yang hampir memanggilnya dengan sebutan Om. "Apa saya boleh bicara dengan kamu, Nak?" ucapnya sambil terus menatapku. "Bisa Om, tapi lebih enaknya kita ngobrol di rumah aja Om," ucapku. "Ya udah kalau gitu, tapi sebelum Om pergi, Om mau bicara dulu sama bapak kamu," ucapnya. "Silahkan Om," ucapku yang kemudian Om Andre pun berjongkok di samping makan bapakku dan ia memegang nisan bapakku. "Aku bawa anak kamu ya Amir, aku akan rawat dia dengan baik, kalau bisa aku akan nikahkan dengan anakku nantinya. Semoga kamu bisa tenang di sana," ucap Om Andre dengan suara yang sangat pelan, hingga Arul tidak mendengarnya. Dan tanpa sadar, Om Andre meneteskan air mata, lalu setelah itu Om Andre kembali bangkit dari duduknya. "Yuk kita ke rumah kamu Nak," ucap Om Andre yang langsung menghapus air matanya. Lalu aku dan Om Andre pun pergi ke rumahku yang tak begitu jauh dari tempat pemakaman bapak aku. Sesampainya di sana, aku mempersilahkan beliau untuk masuk ke dalam rumahku. "Silahkan masuk Om," ucapku dengan sangat sopan. Lalu Om Andre pun masuk ke dalam rumahku yang sangat kecil itu. "Mau minum apa Om?" tawarku kepadanya. "Gak usah Nak, Om cuma sebentar aja di sini," ucap Om Andre. "Sini kamu duduk di samping Om mau ngomong sama kamu," ucapnya. Lalu aku pun duduk di sampingnya,
namun gak terlalu berdekatan dan tak berjauhan juga. Mau ngomong soal apa, Om? Tanyaku kepadanya. Aku sangat penasaran dengan omongan yang nantinya diucapkan kepadaku. Om mau ngajak kamu tinggal bersama Om di kota, ucap Om Andre. Aku sedikit kaget dengan ucapan Om Andre. Apa, Om? Tinggal bersama? Ucapku. Iya, apa kamu mau, Nak? Ucapnya. Dengan penuh harapan Om itu menaruh harapan kepadaku untuk bisa tinggal bersamanya. Gimana ya, Om? Takutnya aku ngerepotin Om dan ngebebani Om nantinya. Ucapku yang merasa tidak enak jikalau nanti aku tinggal bersamanya. Kamu gak akan ngerepotin Om atau ngebebani Om nantinya, karena Om ada hutang budi yang sangat besar dengan bapakmu, Nak. Jelas Om Andre kepadaku. Ngomong-ngomong hutang budi, apa itu, Om, tanyaku. Dulu bapak kamu sering minjemin Om uang dan sekarang Om belum mengembalikan uangnya, dan berkat bapak kamu, Om bisa menjadi orang sukses sampai sekarang. Jelas Om Andre. Gimana kamu mau gak tinggal sama Om? Tanya Om Andre sekali lagi kepadaku. Kalau kamu nolak, Om akan merasa bersalah kepada bapak kamu, karena aku belum melunasi hutang Om. Ucapnya dengan mimik wajah yang sangat sedih. Lalu aku pun mencerna tawaran Om. Gimana? Tanyanya. Ya udah deh, aku mau, Om, tapi kalau Om nantinya kerepotan tinggal bilang aja Om sama aku. Ucapku yang masih tidak enak kepadanya. Makasih ya, Nak, karena kamu telah menerima tawaran Om. Ucapnya. Justru aku yang berterima kasih kepada Om, balasku kepadanya. Apa Om boleh peluk kamu? Ucapnya. Lalu aku menganggukkan kepalaku yang mempersiapkan dia untuk memelukku. Lalu Om Andre pun memelukku dengan sangat erat. Semoga kamu bisa menerima keadaan ini, Nak, ucap Om Andre. Namun aku hanya diam saja dan tak membalas ucapannya. Lalu Om Andre pun melepas pelukannya kepadaku. Ya udah, sekarang kamu siap-siap, lalu kita berangkat. Ucapnya. Sekarang, Om? Tanyaku kepada Om Andre. Aku sedikit kaget karena aku akan meninggalkan rumah yang penuh kenangan ini. Iya, Nak, ucapnya. Kalau gitu Om tunggu di sini ya, ucapku yang hanya dibalas anggukan kepalanya. Lalu aku pun masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap. Aku sedikit kaget karena aku akan meninggalkan rumah yang penuh kenangan ini. Iya, Nak, ucapnya. Kalau gitu Om tunggu di sini ya, ucapku yang hanya dibalas anggukan kepalanya. Lalu aku pun masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap. Di dalam kamar. Pas di dalam kamar, aku membuka lemari pakaianku, dan aku membawa beberapa pakaian rumahan dan pakaian pergi-pergi. Bawa apa lagi ya? Ucapku yang tiba-tiba bingung saat setelah mengemas pakaianku. Aku melihat ke sana kemari, namun penglihatanku berhenti di foto aku bersama bapak aku yang terpajang di dinding rumahku. Lalu aku pergi mengambil foto itu. Aku kembali meneteskan air mata saat aku melihat foto itu dengan saksama. Bapak, aku izin pergi dulu ya, pamitku kepadanya sambil mengusap foto itu. Setelah itu, aku memilih membawa foto itu dan aku masukkan barang bawaan aku ke dalam tasku sedikit kecil itu. Dan tak lupa aku membawa seragam sekolah aku dan perlengkapan lainnya. Lalu aku mengingat barang apa yang harus aku bawa. Kayaknya udah semua deh, ucapku yang mengingat dengan baik-baik. Baiklah, mungkin sudah lengkap. Ucapku yang memastikan bahwa tidak ada yang benar-benar ketinggalan. Setelah itu, aku pun melangkah keluar kamar dengan membawa barang bawaanku. Gimana udah? Tanya Om Andre yang sedari tadi menungguku di ruang tamu. Iya Om, udah, balasku. Lalu aku dan dia pun keluar dari rumahku yang sangat kecil itu. Aku tak akan menyangka bahwa aku akan meninggalkan rumah ini. Dan tak lupa aku mengunci pintu rumahku, lalu aku melangkah menuju mobil Om Andre yang terparkir di depan rumahku. Namun saat di tengah perjalanan langkahku terhenti, lalu aku menoleh ke arah rumahku. Bapak, Ibu aku pamit dulu ya, nanti aku akan balik lagi kok. Gumamku sambil melihat rumahku yang penuh kenangan dengan orang tuaku. Lalu aku kembali melangkah menuju arah mobil Om Andre. Pada saat aku masuk ke dalam mobil Om Andre,
Aku sangat kagum akan kemewahannya, bahkan hampir menyamai mobil Cantika. Bagus sekali mobilnya Om, pujiku kepadanya. Kamu mau? Tanya Om Andre kepadaku, lalu aku menoleh kepadanya. Mau sih Om, tapi nanti deh aku beli kalau aku udah kerja. Ucapku sambil ditemani senyuman yang sangat tipis. Nah bagus itu, kamu memang anak yang pinter. Ucapnya sambil mengusap kepalaku dengan lembut. Ya udah yuk kita berangkat, ucapnya yang aku balas dengan anggukan kepala. Iya Om, ucapku. Lalu mobil Om Andre pun melaju dengan kecepatan sedang. Tak butuh waktu lama untuk keluar dari desaku yang wilayahnya lumayan kecil. Aku melihat kendaraan yang lalu lalang di balik jendela mobil Om Andre. Tidak ada obrolan di antara kami, cuma ada keheningan di dalam mobil. Kalau kamu gak keberatan, kamu bisa anggap Om sebagai bapak kamu sendiri. Ucap Om Andre yang ingin menghiburku, karena mungkin dia melihat aku melamun di balik jendela mobil. Emang boleh Om? Tanyaku yang ingin memastikan ucapan Om Andre. Ya boleh dong, ucap Om Andre dengan senang hati. Sekarang kamu boleh panggil Om dengan sebutan Bapak ataupun Papa, ucap Om Andre sambil fokus berkendara. Iya Om, ucapku yang masih memanggilnya Om. Loh, kok masih panggil Om sih? Panggil Papa dong. Ucap Om Andre. Iya Pah, ucapku yang hampir memanggilnya dengan sebutan Om lagi, karena aku belum biasa memanggilnya dengan sebutan Papa. Nah gitu dong, ucapnya sambil mengambangkan senyuman. Suasana hening kembali lagi, dan aku masih merasa canggung kepada beliau. Akan tetapi Om Andre selalu saja bisa mencairkan suasana. Oh iya, sekarang umur kamu berapa? Tanya Papa Andre. Umur aku udah 17 tahun Pak, ucapku. Oh gitu ya, berarti umur kamu tak jauh beda dengan umur anak perempuan Papa. Ucap Papa Andre. Aku tak tahu dengan maksud dari ucapan Om Andre barusan. Di dalam perjalanan, Papa Andre selalu saja bisa mencari topik untuk dibicarakan. Agar kami tidak kebosanan, Papa Andre orang sangat asik dan lemah lembut. Singkatnya, kini kami sudah sampai di kota Jakarta. Aku tidak pernah menginjakan kakiku di sini. Aku melihat banyak sekali gedung-gedung pencakar langit. Beberapa menit kemudian, kini rumah Papa Andre semakin dekat. Pada saat telah masuk ke perumahan yang elit, aku melihat banyak sekali rumah-rumah mewah di sana. Tak lama kemudian, kini kami telah masuk di halaman rumah Papa Andre. Ini rumah Papa, ucapku sambil melihat rumah Papa Andre yang begitu besar dan mewah. Ya kenapa? Tanyanya. Besar sekali Papa, ucapku. Yuk kita masuk, ucapnya. Lalu aku dan dia pun keluar dari mobilnya. Setelah itu aku pun melangkah ke arah pintu masuk rumahnya. Tok, 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 Mah! Teriak Papa Andre, lalu tak lama kemudian pintu pun terbuka. Pada saat pintu terbuka, mataku tiba-tiba terpanah melihat sesosok wanita yang sangat cantik. Dia memiliki kulit yang sangat putih, bahkan lebih cantik daripada Cantika. Mataku tak berkedip melihat kecantikannya. Cantik ya, bisik Papa Andre di telingaku. Tiba-tiba saja lamunanku terganggu akibat Papa Andre. Papa udah pulang, ucap wanita itu. Lalu ia mencium tangan Papa Andre. Iya nak, oh ya perkenalkan, ini Arul, anak sahabat teman kecil Papa. Ucap Papa Andre, lalu wanita itu mengulurkan tangan putih mulusnya. Lalu aku pun menyambut jabatan tangan itu. Hai, namaku Cika, Arul kak. Ucapku secara bergantian, lalu jabatan kami pun terlepas. Kalian harus berteman baik ya, ucap Papa Andre. Papa udah pulang, ucap seseorang wanita yang tak kalah cantiknya. Dan wanita itu mencium tangan Papa Andre. Iya mah, ucap Om Andre. Lalu mata wanita itu terfokus kepadaku. Ini siapa, Papa? Tanya wanita itu. Oh iya, hampir lupa. Perkenalkan, dia adalah Arul, anak sahabat Papa yang di kampung. Kedua orang tua dia meninggal, dan bapaknya barusan meninggal. Makanya daripada itu Papa mau ngajak dia tinggal di rumah ini, dari dia tinggal sendirian. Jelas Om Andre.
Lalu aku mengulurkan ke arahnya, lalu wanita itu mengulurkan tangannya juga. "Amelia, Arul tante," ucap kami secara bergantian. "Kasihan sekali kamu nak, kamu yang sabar ya," ucapnya yang merasa ibah kepadaku. "Iya tante," ucapku. "Ini istri Papa Arul, nah kalau ini anak Papa," ucap Om Andre. "Pantes anaknya cantik, ternyata mamanya cantik juga," gumamku sambil melihat keduanya. Sampai jumpa di bab selanjutnya.